Selamat datang kembali. Hari ini kita mau menyelami sesuatu yang dasar banget dalam memecahkan masalah, yaitu keyakinan pada kemampuan diri sendiri. Iya, ini fundamental sekali ya. Betul. Kita akan kupas tuntas bab 2 dari buku Solve It, The Mindset and Tools of Smart Problem Solvers oleh Dietmar Sternat. Fokusnya ke growth mindset atau mindset berkembang, dan gimana sih caranya kita bisa belajar dari kegagalan. Dua konsep yang saling terkait erat itu. Tujuannya simple aja, biar Anda semua paham gimana cara berpikir ini bisa mengubah cara Anda lihat tantangan, bahkan kegagalan, jadi sesuatu yang positif. Jadi keuntungan malah ya. Bisa jadi, kita mulai dari cerita yang mungkin agak mengejutkan nih. Siapa sangka, seorang Michael Jordan pernah ditolak. Kisah klasiknya ya. Oke, mari kita bedah sedikit cerita Michael Jordan ini. Coba Anda bayangkan ya, usia 15 tahun, semangat banget main basket, yakin sama bakatnya. Daftar tim utama di SMA Leni. Pasti penuh harap itu. Banget. Tapi pas pengumuman, namanya nggak ada di daftar tim utama. Nggak lolos. Ouch. Itu pasti menyakitkan sekali di usia segitu. Banget. Buku ini cerita dia sampai hancur, ngunci diri di kamar, nangis. Ya ampun. Kayaknya kalau orang biasa mungkin udah, ya udahlah nggak bakat kali ya. Ya, reaksi yang sangat wajar kan, merasa ditolak itu artinya saya nggak cukup bagus. Itu nanti nyambung ke fixed mindset yang akan kita bahas. Nah, tapi justru di sini menariknya Jordan. Dia nggak nyalahin pelatih atau berhenti main. Nggak. Dia malah, menjadikan penolakan itu kayak bensin. Bahan bakar ya. Iya, dia tetap main di tim junior, tapi latihannya gila-gilaan. Jauh lebih keras. Ada kutipan bagus di buku ini, dia bilang kalau lagi capek latihan, dia bakal tutup mata dan lihat daftar nama itu tanpa namanya dia. Terus itu bikin dia semangat lagi ya. Dan itu biasanya membuatnya bergerak lagi. Gitu katanya. Dahsyat ya, mengubah rasa sakit jadi motivasi. Persis. Dia nggak biarin kegagalan itu jadi cap permanen buat dirinya. Dia lihat itu sebagai, tantangan buat buktiin kalau penilaian itu salah. Dan hasilnya, ya kita semua tahu lah, nggak cuma akhirnya masuk tim utama tahun depannya, tapi jadi legenda. Salah satu pemain basket terhebat. Nah, ini contoh sempurna dari apa yang disebut growth mindset, atau mindset berkembang. Ini salah satu pilar mindset pemecah masalah yang dibahas di buku ini. Oke, jadi growth mindset ini, intinya apa sih sebenarnya? Bedanya apa sama cara pikir orang pada umumnya kalau ketemu susah? Inti growth mindset itu, keyakinan dasar kalau kemampuan kita, keahlian kita, termasuk kecerdasan kita, itu bukan sesuatu yang statis. Bukan bawaan lahir yang nggak bisa diubah. Jadi bisa dikembangkan. Betul, bisa dikembangkan lewat dedikasi, kerja keras, strategi belajar yang pas, dan juga masukan dari orang lain. Bakat mungkin cuma titik awal, tapi usaha dan belajarlah yang menentukan kita bisa sampai mana. Ini beda banget ya sama fixed mindset. Jauh. Fixed mindset atau mindset tetap itu kebalikannya. Percaya kalau kualitas dasar kita, ya kayak kecerdasan atau bakat, itu udah paten. Udah dari sananya. Jadi kalau nggak bisa ya udah terima nasib aja gitu. Kurang lebih gitu. Jadi kalau gagal, ya itu bukti kalau emang nggak mampu. Orang dengan fixed mindset mungkin bilang, saya emang nggak bakat matematika. Atau, waduh masalah serumit ini bukan buat saya. Jadinya cenderung hindari tantangan, takut gagal. Takut kelihatan nggak mampu ya. Nah, itu dia. Sementara kalau growth mindset, Gimana tuh? Anda lihat tantangan itu bukan ancaman, malah kesempatan buat belajar, buat melar. Kegagalan itu bukan kiamat, bukan cerminan nilai diri Anda. Terus apa dong? Itu cuma informasi, umpan balik. Oh, strategi ini belum pas. Oh, ada skill yang perlu diasah lagi. Disinilah kata belum jadi penting banget. Belum. Maksudnya? Mungkin Anda belum bisa pecahin masalah ini sekarang, atau belum kuasai skill yang dibutuhin. Kata belum itu ngasih sinyal kalau ini kondisi sementara bisa berubah dengan usaha. Wah, iya juga ya. Kata belum, sesederhana itu tapi efeknya dalam ya. Mengubah saya nggak bisa jadi saya belum bisa. Kayak langsung ngebuka pintu buat belajar gitu. Betul, rasanya beda kan? Beda banget. Ini jadi ingat kutipan Ozan Farol yang di buku itu, mantan ilmuwan roket. Dia bilang kegagalan itu bukan jalan buntu, tapi portal menuju kemajuan. Nah, itu dia.
Portal? Jadi kalau kita pakai kacamata growth mindset, tiap masalah, tiap susah, bahkan tiap gagal, itu sebenarnya kayak undangan buat belajar. Anda nangkap poin utamanya. Kemampuan buat melihat kesulitan sebagai peluang belajar ini yang membedakan pemecah masalah yang efektif. Mereka juga kecewa kok kalau gagal, tapi nggak terus lumpuh. Mereka analisis, belajar, terus coba lagi. Mungkin pakai cara baru. Nah, buku ini nggak cuma kasih contoh Jordan aja kan, ada contoh lain yang menurut saya level kegagalannya lebih gila lagi. Soal Elon Musk dan SpaceX, Agustus 2008. Bisa cerita dikit konteksnya? Oh iya, itu momen yang dramatis banget buat SpaceX. Jadi mereka lagi siap-siap peluncuran ketiga roket Falcon 1. Situasinya genting banget. Musk udah keluar duit pribadi sekitar $100 juta buat SpaceX. Wow, duit sendiri ya? Iya, dan 2 peluncuran sebelumnya itu gagal total. Meledak. Spektakuler gagalnya. Jadi bisa dibayangin tekanannya. Finansial, reputasi, semua dipertaruhkan. Dan kondisi waktu itu lagi nggak bagus juga kan? Buku ini bilang lagi krisis finansial global, Tesla-nya Musk juga hampir bangkrut, terus dia pribadi baru aja cerai. Wah, paket komplit. Betul. Jadi peluncuran Falcon 1 yang ketiga ini benar-benar kayak, harapan terakhir gitulah. Pertarungan hidup mati SpaceX. Terus gimana peluncurannya? Awalnya kelihatan sukses. Roket meluncur bagus banget ke angkasa. Bawa 3 satelit kecil. Wah, pasti di ruang kontrol udah pada lega tuh. Tapi Kenapa? terjadi lagi bencana. Pas tahap pertama roket, yang udah kosong bahan bakarnya, harusnya lepas dengan mulus. Ada masalah teknis. Tahap pertama itu nyala lagi sedikit, terus nabrak tahap kedua. Nabrak di luar angkasa. Iya, tabrakan, roketnya hancur. Muatannya hilang semua. Gagal lagi. Ya ampun, pasti suasana di markas SpaceX langsung drop banget ya. Udah berharap, gagal lagi dengan cara yang aneh gitu. Pasti suram banget. Tim udah kerja keras, mempertaruhkan segalanya, terus gini hasilnya. Nah, disinilah growth mindset Musk kelihatan jelas banget. Gimana reaksinya? Gimana? Marah-marah? Nyalain orang? Justru enggak. Itu yang bikin kaget. Dia keluar dari ruang kontrol, nyamperin timnya yang pasti lagi down banget, terus dia ngasih pidato. Bukan pidato menyalahin, tapi pidato tentang masa depan. Pidato? Di saat kayak gitu. Iya. Dia malah yakinin timnya kalau dia udah berhasil dapetin dana buat nyoba lagi. Bayangin. Serius? Langsung ngomong gitu? Iya. Pesan utamanya kira-kira gini. Kita bakal pelajari habis-habisan apa yang salah malam ini. Pengetahuan itu bakal kita pakai buat bikin roket yang lebih baik. Terus roket yang lebih baik itu dipakai lagi buat bikin roket yang lebih baik lagi. Sampai suatu saat nanti bisa membawa manusia ke Mars. Visinya nggak goyah sama sekali. Gila sih. Visi jangka panjangnya tetap dipegang erat ya. Banget. Terus dia tutup pidatonya dengan kalimat yang, kuat banget. Bagi saya tidak akan pernah menyerah. Dan maksud saya tidak akan pernah. Saya tidak akan pernah menyerah dan maksud saya tidak akan pernah. Merinding saya dengarnya. Itu bukan cuma kata-kata motivasi kosong ya. Itu kayak nunjukin keyakinan kalau gagal ini cuma data, cuma bagian dari proses panjang. Tepat. Gagal itu bukan akhir cerita. Tapi ya bagian dari game kalau mau bikin sesuatu yang ambisius dan baru. Dan keyakinan itu nular ke timnya. Mereka kerja keras lagi. Analisis data, nemuin masalah teknisnya, terus bikin solusi. Hasilnya? Cuma 5 minggu kemudian, waktu yang singkat banget di dunia roket, Falcon 1 berikutnya terbang dan berhasil mencapai orbit bumi. Itu jadi roket swasta pertama yang berhasil. Sejarah baru. Luar biasa. Jadi pelajaran dari Jordan sama Musk ini, meskipun beda bidang ya, olahraga sama teknologi luar angkasa, intinya mirip. Pemecah masalah yang cerdas, ya jelas nggak pengen gagal. Siapa sih yang mau gagal? Iya, nggak ada. Tapi mereka sadar kalau gagal itu ya bagian dari resiko kalau mau coba hal baru, hal susah. Kuncinya bukan di menghindari gagal, tapi di gimana kita merespons kegagalan itu. Nah, responsnya itu, belajar terus maju atau berhenti. Dan respons itu dipengaruhi banget sama mindset kita kan. Growth mindset bikin kita lihat gagal itu data berharga. Guru yang galak tapi efektif. Benar sekali. Keyakinan kalau kita bisa belajar, bisa tumbuh, bisa ngembangin skill buat ngatasin tantangan berikutnya, itu bensinnya. Ini inti dari mindset pemecahan masalah 2 di buku.
Saya akan belajar dan tumbuh sepanjang jalan, dan mengembangkan keterampilan yang saya butuhkan untuk memecahkan masalah. Ini keyakinan aktif. Dan menariknya, buku ini kan nggak cuma modal cerita inspiratif aja. Ada dasar ilmiahnya juga kan soal growth mindset ini? Betul. Bab 2 juga nyajiin beberapa hasil riset yang nunjukin dampak positif growth mindset. Ini penting, biar kita tahu ini bukan cuma teori motivasi biasa, tapi ada bukti nyatanya. Apa aja tuh temuan utamanya? Ada 3 poin penting yang dikutip. Pertama, riset dari Carol Dweck sendiri di Stanford. Yang menarik itu, bukan cuma growth mindset itu bagus, tapi intervensi sederhana aja udah bisa ngubah hasil. Intervensi gimana maksudnya? Motivasi belajar dan nilai akademik mereka naik signifikan, terutama buat siswa yang awalnya agak kesulitan. Wow, cuma diajarin konsep itu aja udah ngaruh ke nilai. Iya, karena keyakinan itu ngebentuk perilaku kan. Kalau Anda percaya bisa lebih pinter, Anda bakal lebih gigih pas nemu soal susah. Poin kedua, studi di pabrik di Thailand. Ketemuannya, karyawan yang punya orientasi belajar tinggi, jadi dorongan dari dalam buat terus berkembang dan lihat tantangan sebagai peluang, itu cenderung lebih inovatif dalam mecahin masalah di kerjaan. Jadi nyambung langsung ke inovasi di perusahaan ya? Kelihatannya gitu, dan nggak cuma di swasta. Poin ketiga, studi di lembaga pemerintah di Norwegia. Hasilnya mirip. Ada hubungan kuat antara orientasi belajar karyawan, yang dekat banget sama growth mindset, dan kecenderungan mereka buat ngasih ide-ide kreatif dan ikut ngelaksanainnya. Jadi, dampaknya luas. Oke, jadi ada cerita nyata yang kuat, ada bukti ilmiah juga dari berbagai bidang, makin mantap nih konsep growth mindset. Tapi pertanyaannya, gimana caranya kita secara praktis gitu, mulai geser mindset kita? Apalagi kalau kita sadar kita cenderung fix mindset. Buku ini kasih langkah-langkahnya nggak? Nah, ini bagian yang bagus banget dari bab ini. Nggak cuma ngasih inspirasi, tapi juga alatnya. Ada 4 langkah praktis yang disaranin buat secara sadar numbuhin growth mindset pas kita lagi hadapin masalah atau tantangan. 4 langkah ya? Apa aja tuh? Langkah pertama, kenali suara fix mindset Anda. Ini soal sadar diri dulu. Pas lagi susah, gagal, atau dikritik, coba deh dengerin omongan di dalam kepala Anda. Ada nggak suara yang bilang, "Ah, emang gue bego sih soal ini?" Atau, "Ini susah banget, nggak bakal bisa deh." Atau, "Mending nyerah aja deh daripada makin malu." Kayak nangkap basah pikiran negatif sendiri ya? Iya, kalau Anda dengar suara itu, nah, itu dia suara fix mindset Anda. Mengenalinya itu langkah pertama yang penting banget. Oke, udah kenal nih sama suara itu. Terus? Langkah kedua, pakai kekuatan kata belum. Ini teknik simple tapi ampuh yang tadi kita bahas. Tiap kali Anda nangkep suara fix mindset itu, lawan dan ubah kalimatnya pakai kata belum. Jadi, saya nggak bisa ini, jadi saya belum bisa ini. Atau, saya nggak ngerti caranya, jadi saya belum ngerti caranya sekarang. Kata belum ini otomatis ngubah pernyataan final jadi kondisi sementara. Oh iya, jadi ada harapan buat bisa nanti. Oke, langkah ketiga. Langkah ketiga, tetapkan tujuan belajar yang spesifik. Nah, setelah sadar ada yang belum bisa, langkah berikutnya ya cari tahu apa yang perlu dipelajari dan gimana caranya. Fokusnya geser. Dari hasil akhir, saya harus berhasil, jadi ke proses belajar. Skill apa nih yang perlu saya latih? Bikin tujuan belajar yang jelas dan kecil-kecil aja dulu. Contohnya gimana tuh? Misalnya Anda gugup presentasi. Tujuannya bukan saya harus jadi presenter hebat besok, tapi mungkin minggu ini saya mau nonton satu video presentasi bagus, catat 3 poin penting, terus coba latihan di depan cermin. Atau saya akan coba satu teknik baru itu di rapat tim nanti. Fokus ke satu langkah maju aja. Oke, dipecah jadi kecil-kecil biar nggak berat ya. Masuk akal. Terus yang terakhir. Langkah keempat, akui dan hargai proses serta kemajuan. Nah, ini sering kelewat. Growth mindset itu bukan cuma soal hasil, tapi juga menghargai usahanya, strateginya, pembelajarannya di tengah jalan. Kasih apresiasi ke diri sendiri, udah berani nyoba, udah mau belajar dari salah, udah gigih meskipun susah. Jadi fokus ke perbaikan ya, sekecil apapun itu. Betul, bukan cuma nunggu hasil sempurna, hargai usahanya. Itu penting buat nguatin growth mindset dan bikin kita semangat terus. Ingat ya, geser mindset ini butuh latihan sadar. Gabungan antara ubah cara mikir dan cara bertindak, yaitu belajar aktif. 4 langkah praktis. Kenali suara negatif, pakai kata belum, bikin tujuan belajar kecil,
hargai prosesnya. Ini kayak peta jalan yang jelas ya, buat siapa aja yang mau coba numbuhin mindset ini. Ya, sangat bisa diterapkan. Jadi, kalau kita simpulkan ya pembahasan kita dari bab 2 Solve It ini, intinya keyakinan kalau kita bisa tumbuh dan belajar, itu fondasi penting banget buat jadi pemecah masalah yang efektif. Growth mindset itu bukan cuma mikir positif doang, tapi keyakinan aktif yang bikin kita berani hadapi tantangan dan lihat gagal itu bukan akhir dunia, tapi data buat jadi lebih baik lagi. Persis. Cerita Jordan dan Musk itu bukti nyata gimana mindset ini bisa bantu orang lewatin rintangan yang kayaknya nggak mungkin dilewatin. Betul. Kemampuan buat lihat tiap pengalaman, sukses atau gagal sebagai kesempatan belajar itu penting banget di dunia yang serba nggak pasti ini ya. Sangat. Nah, sebagai penutup nih, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Mungkin ini bisa bantu Anda lebih meresapi konsep ini. Boleh pertanyaan apa tuh? Kegagalan spesifik di masa lalu Anda, mungkin waktu sekolah, kerjaan pertama, atau proyek pribadi. Sesuatu yang waktu itu rasanya sakit banget atau malu banget. Oke. Tapi kalau Anda lihat sekarang, pakai kacamata growth mindset yang baru kita obrolin, ternyata kegagalan itu malah jadi titik balik. Malah buka pintu peluang baru, atau ngasih pelajaran paling penting yang ngebentuk Anda sekarang. Pelajaran yang mungkin nggak bakal Anda dapat kalau dulu semuanya mulus-mulus aja. Wah, pertanyaan reflektif yang dalam ini. Tujuannya bukan buat ungkit penyesalan ya, tapi buat melatih otot growth mindset kita pas lihat ke belakang. Seringkali, pelajaran terbesar itu justru nyempil di kesulitan terberat kalau kita mau lihat dari sudut pandang, belajar, dan tumbuh. Menarik sekali. Semoga pertanyaan ini bisa jadi bahan renungan yang bermanfaat buat Anda semua di rumah. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini tentang kekuatan keyakinan diri, growth mindset, dan seni belajar dari kegagalan. Terima kasih juga. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.